kemari ke kampung asalmu. Pulanglah dari kembaraan. Apa yang kau bawa? Apa yang kau bawa? Busuk! Busuk! Jijik! Kenapa badan kau sebusuk ini? Apa yang kau buat sepanjang hidupmu? Cakap! 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 Saya durhaka dengan Tuhan. Saya tak peduli, Tuhan. Saya belakangkan Tuhan. Saya langgar apa saja dari Tuhan. Tapi sekarang kau tak dapat lari lagi dari Tuhan, bukan? Tuhan! Tuhan! Ampunkan aku! Apa lagi kerja kau di dunia? Saya sombong, tamak, hasad, pemarah, dendam, besar diri, tinggi diri. Saya berlagak bagai tuan, tidak membawa watak hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian adalah kenyataan yang pasti akan kita hadapi. Setiap manusia, tanpa terkecuali, akan meninggalkan dunia ini dan memasuki alam kubur. Namun, pernahkah kita bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi setelah seseorang dimakamkan? Apa yang ia alami, dan yang lebih menggetarkan, apakah mayat masih bisa mendengar sesuatu setelah dikuburkan? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyaksikan prosesi pemakaman. Keluarga dan kerabat berkumpul, mengiringi jenazah hingga ke liang lahat. Namun, saat tanah mulai menutupi jasad, para pelayat perlahan-lahan pergi, meninggalkan si mayat sendirian. Di momen inilah, berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu suara yang masih dapat didengar oleh mayat, yaitu suara langkah kaki orang-orang yang pergi meninggalkannya. Tapi apakah hanya itu saja yang bisa didengar oleh mayat? Bagaimana dengan doa dan tangisan keluarga? Mengapa sebagian orang mengaku pernah mendengar suara dari alam kubur, sementara yang lain tidak? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita pada pembahasan mendalam tentang misteri alam barzakh, dunia yang menjadi perantara antara kehidupan dunia dan akhirat. Sebuah dunia yang tidak terlihat oleh mata, tetapi nyata keberadaannya. Mari kita telaah lebih lanjut berdasarkan hadis dan penjelasan para ulama. Apa yang kau bawa? Mayat mendengar suara langkah kaki.
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya mayat itu mendengar suara sandal orang-orang yang mengantarnya pergi setelah dikuburkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa setelah dimasukkan ke dalam kubur, mayat masih memiliki kesadaran tertentu. Ketika keluarga dan kerabatnya pergi meninggalkan makam, ia bisa mendengar suara langkah kaki terakhir mereka. Ini adalah saat perpisahan yang sesungguhnya di dunia. Namun, pendengaran mayat ini bukan seperti manusia biasa. Para ulama menjelaskan bahwa Allah memberi mereka pendengaran khusus dalam momen tertentu sesuai dengan kehendaknya. Ini bukan pendengaran yang bersifat fisik seperti saat masih hidup, tetapi pendengaran yang terjadi sebagai bagian dari alam barzakh, alam perantara antara dunia dan akhirat. Mengapa mayat bisa mendengar langkah kaki? Beberapa ulama menjelaskan bahwa Allah memberikan pendengaran ini sebagai bentuk kesadaran bagi mayat bahwa kehidupannya di dunia telah berakhir dan ia telah memasuki fase kehidupan baru di alam kubur. Ketika suara langkah kaki terakhir terdengar, ia menyadari bahwa ia telah benar-benar sendirian, tanpa harta, keluarga, atau sahabat yang bisa menemaninya, hanya amal yang akan menjadi bekal. Dalam tafsir hadis ini, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari pengalaman pertama mayat di alam kubur. Saat itulah datang malaikat Munkar dan Nakir yang akan menanyakan 3 pertanyaan penting. 1. Siapa Tuhanmu? 2. Apa agamamu? 3. Siapa nabimu? Jawaban dari pertanyaan ini bukan sekadar hafalan, tetapi akan mencerminkan bagaimana seseorang mengamalkan Islam dalam kehidupannya. Jika ia beriman dan beramal syalih, ia akan dimampukan menjawab dengan benar. Namun, bagi orang yang lalai dalam agamanya, ia akan kebingungan dan tak mampu menjawab. Apa yang terjadi setelah mayat mendengar langkah kaki? Setelah suara langkah terakhir menghilang, mulailah fase baru dalam kehidupan mayat. Jika ia adalah orang yang beriman, kuburnya akan menjadi taman dari taman-taman surga. Namun, jika ia adalah orang yang durhaka, kuburnya bisa menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kubur itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga, atau bisa menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa setelah kematian, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali memperbaiki diri. Yang tersisa hanyalah penyesalan bagi mereka yang menyia-nyiakan waktu di dunia tanpa memperbanyak amal syalih. Maka, selagi masih hidup, inilah saatnya kita menyiapkan bekal, agar kita tidak termasuk orang yang menyesal ketika mendengar langkah kaki terakhir keluarga kita meninggalkan kuburan kita. Benarkah mayat bisa mendengar doa atau tangisan keluarga? Pertanyaan ini sering muncul di tengah masyarakat. Banyak keluarga yang menangisi kepergian orang yang dicintai, berharap mereka masih bisa mendengar ungkapan cinta dan rindu dari orang-orang yang ditinggalkan. Namun, benarkah mayat bisa mendengar doa dan tangisan keluarganya? Beberapa hadis menunjukkan bahwa mayat bisa mendengar dalam kondisi tertentu. Salah satu peristiwa yang terkenal adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada mayat-mayat kafir Quraisy yang tewas dalam perang Badar. Diriwayatkan dalam hadis Syahih, setelah mereka dikuburkan dalam sumur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, "Wahai Abu Jahal bin Hisham, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Utbah bin Rabi'ah, bukankah kalian telah mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian itu benar?" Mendengar hal ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keheranan dan bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mereka bisa mendengar? Bukankah mereka telah menjadi mayat?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak lebih mendengar daripada mereka, hanya saja mereka tidak bisa menjawab." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kondisi, mayat memang bisa mendengar, tetapi pendengarannya tidak seperti manusia hidup. Allah memberi mereka kesadaran tertentu sesuai dengan kehendaknya. Namun, apakah mayat bisa mendengar doa dan tangisan keluarga mereka?
Para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai hal ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa mayat bisa mendengar suara orang-orang yang masih hidup, terutama dalam waktu-waktu tertentu setelah dikuburkan. Dalilnya adalah hadis yang menyebutkan bahwa mayat mendengar suara langkah kaki orang-orang yang meninggalkannya di kuburan. Selain itu, beberapa ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh menyebutkan bahwa mayat bisa mengenali siapa yang mengunjunginya di kuburan. Di sisi lain, sebagian ulama seperti Imam Asy-Syafi'i dan Imam An-Nawawi berpendapat bahwa secara umum, mayat tidak bisa mendengar kecuali jika Allah mengizinkan dalam situasi tertentu. Mereka berpegang pada firman Allah, "Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar." Quran Surat An-Naml ayat 80. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang telah meninggal tidak memiliki kemampuan mendengar seperti manusia hidup, kecuali jika Allah menghendakinya dalam kondisi khusus. Lalu, bagaimana dengan tangisan keluarga yang ditinggalkan? Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa mayat bisa merasakan dampak dari tangisan keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya mayat akan disiksa di dalam kuburnya karena tangisan keluarganya atasnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan berarti mayat benar-benar mendengar tangisan, tetapi lebih kepada konsekuensi dari perbuatan orang yang meninggal semasa hidupnya. Jika ia dahulu mengajarkan keluarganya untuk meratapi kematian dengan berlebihan, maka ia bisa mendapatkan dampak buruk dari perbuatan tersebut. Sebaliknya, doa dan amal syalih dari keluarga justru sangat bermanfaat bagi mayat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya doa seorang anak yang syalih untuk orang tuanya akan terus mengalir pahalanya." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, yang paling dibutuhkan oleh mayat bukanlah ratapan atau tangisan, melainkan doa dan amal kebaikan yang dikirimkan kepadanya. Jadi kesimpulannya, mayat memang bisa mendengar dalam beberapa kondisi tertentu, seperti mendengar suara langkah kaki setelah dikuburkan, atau dalam peristiwa-peristiwa yang dikehendaki Allah. Namun, dalam keadaan biasa, mayat tidak memiliki kemampuan mendengar seperti manusia hidup. Yang lebih penting bagi mereka bukanlah tangisan keluarga, melainkan doa, sedekah, dan amal syalih yang bisa meringankan keadaan mereka di alam kubur. Oleh karena itu, daripada larut dalam kesedihan, lebih baik kita memperbanyak doa dan amal kebaikan untuk orang-orang yang telah mendahului kita. Kenapa tidak semua orang bisa mendengar suara dari alam kubur? Banyak kisah yang beredar tentang orang-orang yang mengaku mendengar suara dari dalam kubur, baik berupa rintihan, tangisan, maupun suara mengerikan. Namun, mengapa tidak semua orang bisa mendengar suara dari alam barzakh? Jawabannya terletak pada ketetapan Allah yang menutup pendengaran manusia.